Dan kita bisa juga menjalankan formula Excel di sini. Aplikasi Adobe Photoshop yang ARM64 kita coba buka. Mantap. Wah, keren sih ini kalau memang bisa dijalankan di tablet atau iPad ya. Kenapa kalian request menjalankan emulator Android di smartphone Android? Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video-video sebelumnya kita sudah pernah sharing ke teman-teman tentang Windows 11 yang sudah berhasil kita install di smartphone Android. Tetapi karena masih ada banyak sekali bugnya dan ternyata cukup berat kita jalankan di smartphone Android, di video kali ini kita akan coba lagi menjalankan Windows 10 di smartphone Android. Sebenarnya video ini kita buat karena masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab di video tentang Windows 11 yang kita install di smartphone Android. Jadi di video kali ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian ajukan di kolom komentar YouTube community levelup.id beberapa minggu yang lalu. Harusnya video ini pun juga tayang 2 minggu yang lalu, tetapi karena 2 minggu yang lalu kita masih kurang sehat, jadi baru bisa kita upload saat ini teman-teman. Dan buat kalian yang ingin mencoba untuk menginstal Windows 10 di smartphone Android kalian, tutorialnya sama dengan cara untuk menginstal Windows 11 di Android. Hanya saja kalian perlu mengganti file ISO Windows 11 ARM-nya ke Windows 10 ARM. Semua cara dan step-stepnya sama, kalian bisa tonton videonya di link di atas ini, atau nanti kita sertakan di deskripsi pada video ini teman-teman. Dan seperti biasanya buat kalian yang baru pertama kali menonton video di channel ini, kalian bisa cek video-video di channel levelup.id. Kalau kalian tertarik, silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Dan sekarang kita langsung mulai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini sebenarnya sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya, tetapi karena masih banyak yang menanyakan, jadi kita akan sharing juga di video kali ini, yaitu tentang device apa saja yang support dengan project ini teman-teman. Jadi untuk device-device yang support dengan project ini hanyalah beberapa device Android yang menggunakan Snapdragon 845. Itu pun tidak semua smartphone Android yang menggunakan Snapdragon 845 akan support dengan project ini. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton tabel yang berikut ini, atau kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi pada video ini untuk melihat lebih detail tentang device-device apa saja yang support dengan project ini. Jadi kalau sudah kalian cek ternyata smartphone kalian tidak ada dalam list yang ada di tabel tersebut, berarti smartphone kalian tidak support dengan project ini teman-teman. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah project ini sama seperti remote desktop, emulator atau simulator yang biasa kalian temui di Play Store? Jawabannya adalah tidak. Ini murni Windows 10 atau Windows 11 ARM64 yang diinstal di smartphone Android. Jadi experience-nya akan sangat berbeda dengan emulator, simulator, dan juga remote desktop. Lalu pertanyaan yang ketiga, kira-kira Windows 10 atau Windows 11 yang diinstal di smartphone Android itu bisa kita gunakan untuk apa saja? Apakah bisa kita gunakan untuk gaming ringan? Apakah kita bisa gunakan untuk menjalankan gaming yang berat? Lalu apakah bisa diinstal aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Office, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, atau aplikasi-aplikasi yang lain? Mari sekarang kita langsung masuk ke Windows 10 yang sudah kita install di smartphone Android untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di Windows 10 yang sudah berhasil kita install di smartphone Android. Buat kalian yang belum tahu, kita install Windows 10-nya ini di smartphone Android Xiaomi Mi Mix 2S. Jadi kalau kalian menggunakan Mi Mix 2S, kalian juga bisa menginstal Windows 10 atau Windows 11 seperti ini. Lalu di sini yang pertama kita cek dulu versi dari Windows 10 yang sudah kita install di sini. Untuk Windows 10 yang kita install di sini adalah Windows 10 Pro versi 20H2 dan sistem type-nya menggunakan 64-bit operating system ARM base processor. Kemudian untuk prosesor yang kita gunakan di sini adalah Snapdragon 845, lalu untuk RAM-nya 8 GB. Nanti kalau kurang jelas kita akan screenshot agar kalian bisa lihat dengan jelas informasi yang kita sampaikan di layar smartphone ini teman-teman. Kemudian, kemarin yang tidak bisa kita lakukan di Windows 11 ARM adalah melihat performance saat kita membuka Task Manager. Nah, di Windows 10 ini kita akan coba lagi buka Task Manager, apakah kita bisa buka performance-nya. Buka Task Manager. Oke, bisa kita buka dengan lancar. Nanti kalau misal ini tidak jelas, kita akan screenshot juga teman-teman. Kemudian kita langsung masuk ke tab Performance.
Nah, untuk di Windows 10 ini ternyata kita bisa masuk ke tab performance dan bisa berjalan dengan lancar. Untuk CPU usage-nya di sini antara 3-4%. Kemudian untuk RAM usage atau memory usage-nya 1,8 GB saat pertama kali kita jalankan dan belum kita buka aplikasi apapun. Jadi di Windows 10 ini kita bisa buka Task Manager dengan lebih lancar jika dibandingkan dengan Windows 11 sebelumnya. Kemudian kemarin kalian juga ada yang tanya, apakah drivernya bisa terinstall dengan baik di Windows 10 ARM yang kita install di smartphone Android ini? Sekarang kita akan langsung cek teman-teman di Device Manager. Dan di sini kalian bisa lihat masih ada beberapa driver yang belum terinstall dengan baik. Yang pertama seperti driver speaker atau sound itu masih belum terinstall, makanya di sini ada logo disable ya pada logo speakernya. Kemudian driver WiFi juga tidak bisa langsung terinstall. Lalu untuk driver seperti touchscreen itu juga tidak bisa berfungsi. Tetapi sebenarnya kalian bisa mengaktifkan touchscreen-nya dengan flash file yang disediakan di Renegades Project. Lalu apakah kita bisa install driver-driver yang belum terinstall di sini menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti driver booster, kemudian driver isi atau driver pack? Kalau menurut dari Renegades Project-nya, kita tidak diperbolehkan atau tidak disarankan untuk menginstal driver selain driver yang disediakan oleh Renegades Project. Karena itu bisa membuat blue screen Windows 10 atau Windows 11 yang kalian install di smartphone Android kalian. Selanjutnya, kemarin banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi dan juga game-game layaknya kita menginstal aplikasi di desktop atau di laptop. Jawabannya adalah bisa, tetapi tidak semua aplikasi akan bisa kalian install dan jalankan di Windows 10 atau Windows 11 ARM. Hanya aplikasi-aplikasi yang berbasis ARM dan x86 atau 32 bit yang bisa kalian install dan jalankan di Windows 10 atau Windows 11 ARM yang kalian install di smartphone Android seperti ini. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang berbasis arsitektur x64 tidak akan bisa kalian install di Windows 10 ARM yang sudah kita install di smartphone Android ini, teman-teman. Lalu di sini kita juga sudah install beberapa aplikasi-aplikasi yang kemarin kalian request. Yang pertama yang paling banyak request adalah Microsoft Office. Apakah kita bisa menjalankan Microsoft Office di Windows 10 atau Windows 11 yang kita install di Android seperti ini? Sekarang kita langsung buka saja, teman-teman. Yang pertama adalah Microsoft Word. Kita buka dulu. Dan aplikasi Microsoft Word-nya berhasil kita jalankan dengan normal. Di sini semua menunya sama seperti Microsoft Word yang ada di desktop atau di laptop. Jadi bukan Microsoft Word yang ada di Play Store ataupun App Store ya. Karena ini memang Microsoft Word yang ada di desktop atau versi desktop. Jadi menu-menunya akan sama persis. Kemudian di sini kalau kalian gunakan untuk mengetik juga sama, dia akan berfungsi seperti biasanya. Lalu misal kita save dokumennya, kita pilih Save As. Misal kita simpan di desktop, kita simpan, kita close, lalu kita coba buka lagi, teman-teman. Ini filenya. Untuk Microsoft Office yang kita gunakan ini adalah yang versi 2010 ya, karena ini ukurannya lebih kecil untuk menghemat memori atau storage yang ada di smartphone Android ini. Nah, filenya juga bisa kita buka layaknya kita membuat file Microsoft Word di laptop atau di PC kita. Selanjutnya yang kedua kita coba buka Microsoft Excel. Dan di sini juga bisa terbuka dengan normal. Lalu misal di sini kita akan buat sebuah data dulu, teman-teman. Oke, di sini kita sudah buat data simple, ada data buah dan juga harganya. Lalu kita akan tes apakah kita bisa jalankan formula Excel di sini. Misal kita akan jumlahkan harganya. Dan kita bisa juga menjalankan formula Excel di sini. Artinya aplikasi Microsoft Excel ini juga bisa bekerja layaknya Microsoft Excel yang ada di desktop atau di laptop. Ini akan sangat keren sih kalau misal kita bisa menjalankan Microsoft Office yang desktop version di tablet Android ataupun di iPad. Karena untuk Microsoft Office yang ada di Android ataupun di iPad itu menunya masih kurang lengkap jika dibandingkan dengan yang versi desktopnya. Lalu apakah nyaman ketika kita menggunakan smartphone ini untuk membuat data dengan Microsoft Excel seperti ini? Jawabannya sudah pasti kurang nyaman karena ukuran layarnya ini sangat kecil. Jadi kalau kalian gunakan untuk mengetik, kemudian kalian gunakan untuk buat data seperti di Microsoft Excel ini, tidak akan terlalu nyaman karena mata kalian harus lebih dekat ke layar smartphone kalian. Memang paling tepat sih sebenarnya diinstal minimal di tablet Android atau di iPad.
Tapi sayangnya tidak semua tablet dan juga iPad itu support dengan project ini. Lalu yang ketiga, kita juga akan coba buka Microsoft PowerPoint. Apakah kita bisa slideshow atau preview file Microsoft Point? Kita langsung buka PowerPoint. Oke, di sini kita sudah masuk di aplikasi Microsoft PowerPoint. Kita coba pilih desainnya. Nah, ini juga bisa jalan seperti yang ada di desktop, teman-teman. Kita duplikat. Misal di sini kita beri nama 1. Kemudian yang ini slide kedua. Lalu yang ini slide ketiga. Kemudian kita coba untuk preview atau slideshow. Dan bisa, teman-teman. Kita coba next. Oke. Mantap sih ini kalau Microsoft Office bisa dijalankan di smartphone Android yang versi desktopnya ini. Keren. Oke, teman-teman, jadi seperti itu tentang Microsoft Office. Jadi bisa diinstal, tetapi yang versi 32 bit saja. Selain itu, Microsoft Office yang kita install juga bisa bekerja dengan baik seperti Microsoft Office yang ada di desktop ataupun di laptop. Mantap. Selanjutnya, kemarin kalian juga ada yang tanya apakah bisa kita menginstal atau menjalankan aplikasi seperti Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, atau Adobe yang lain. Jawabannya adalah bisa, tetapi tidak semua aplikasi dari Adobe itu bisa kita install. Hanya aplikasi Adobe Photoshop ARM Beta yang bisa kita install. Untuk aplikasi seperti Adobe Premiere, kemudian aplikasi Adobe Illustrator, kemudian aplikasi yang lain, itu tidak bisa kita install karena memang base-nya adalah x64. Sedangkan saat ini Photoshop itu sudah ada yang versi ARM64-nya. Di sini kita sudah install aplikasi Adobe Photoshop yang ARM64, kita coba buka. Dan berhasil kita buka dengan normal, teman-teman. Kemudian kita buat new file. Misal di sini kita buat 1080 kali 1080. Lalu kita pilih create. Oke, kita berhasil membuat new file. Lalu misal di sini kita coba pakai brush tool. Kita coba coret-coret dan ada delay-nya, teman-teman. Kita coba coret-coret lagi. Kita coba besarkan ukurannya. Misal segini. Kita coret. Nah, jadi ada delay-nya seperti ini ya. Tapi ini tetap bisa kita jalankan Adobe Photoshop versi desktop di smartphone Android ini. Keren sih. Dan ini menu-menunya juga sama seperti Photoshop yang ada di versi desktop ya atau laptop. Kalau ini bisa dijalankan di tablet atau di iPad sih keren ya. Pasti kalian lebih produktif yang punya tablet atau yang punya tab mungkin. Ini keren karena fungsinya sama. Kemudian sekarang kita akan coba untuk open file PSD. Kita sudah siapkan filenya. Apakah bisa dibuka di sini? Untuk file PSD ini kita bikinnya dari Photoshop yang versi 2020 ya. Harusnya memang bisa. Karena Photoshop yang versi ARM64 ini sudah versi 2022. Jadi pasti bisa digunakan untuk membuka file PSD yang dibuat dari Photoshop yang sebelumnya. Dan di sini kalian juga bisa langsung edit, misal kalian ingin ganti teksnya, tapi ini fontnya harusnya berubah. Karena fontnya belum kita install ya di Android ini. Misal di sini kita ganti Level Up ID. Mantap. Wah, keren sih ini kalau memang bisa dijalankan di tablet atau iPad ya. Kemudian kita coba save. Kita langsung save as. Save to komputer. Lalu kita pilih formatnya. Oke, di sini tidak ada format JPEG-nya. Yang ada hanya 4 format ini. Lalu kita coba export. Jadi untuk save as-nya tidak ada format JPEG, PNG, dan lainnya ya. Lalu untuk yang export ini ada. Kita bisa setting ke PNG, kemudian JPEG, dan GIF. Kita akan setting ke JPEG, lalu langsung kita export. Save di desktop. Selesai, kita langsung close aja, teman-teman. Kita coba buka. Mantap.
Jadi dia bisa berfungsi mulai dari edit sampai dengan save gambar yang sudah kalian edit tadi teman-teman. Mantap. Selanjutnya kemarin kalian juga ada yang tanya apakah bisa Windows 10 atau Windows 11 yang kita install di smartphone Android ini kita hubungkan ke eksternal monitor atau menjadi dual monitor. Setelah kita coba hubungkan smartphone Android ini menggunakan konverter dari USB Type-C ke HDMI, kemudian langsung kita konekkan ke monitor kita dan hasilnya tidak bisa tampil teman-teman. Kemudian setelah kita cek di bagian setting di menu display, di sini juga multi displaynya tidak terdeteksi. Artinya kalau kita langsung konekkan smartphone Android ini menggunakan konverter dari USB Type-C ke HDMI, kemudian langsung kita konekkan ke monitor, itu tidak akan bisa tampil. Lalu kita coba lagi untuk konekkan smartphone Android ini ke monitor menggunakan konverter lagi tapi yang sudah support MHL, tetapi sama saja hasilnya tidak bisa tampil dan di menu display settingnya pun juga sama, untuk multi displaynya tidak terdeteksi. Jadi untuk multi display atau menggunakan eksternal monitor sayangnya tidak bisa bekerja di Windows 10 yang sudah kita install di smartphone Android ini. Kemudian kemarin kalian juga ada yang tanya apakah kita bisa menginstal emulator Android di Windows 10 yang sudah kita install di smartphone Android. Oke, sekarang kita akan langsung coba untuk install salah satu emulator Android yang sering kita gunakan, yaitu LD Player. Di sini kita sudah download filenya, LD Player yang 32 bit, kita coba install. Yes. Lalu kita pilih install. Lalu di sini ada keterangan bahwa storage kita sudah penuh. Kita coba hapus dulu beberapa file, teman-teman. Karena memang ini kapasitasnya terbatas ya, karena smartphone yang kita gunakan ini hanya yang versi 64 GB. Kemudian kita coba install lagi. Oke, sudah proses installing. Jadi ini sebenarnya adalah pertanyaan kalian yang cukup aneh dan gila. Kenapa kalian request menjalankan emulator Android di smartphone Android? Tapi tidak apa-apa, kita akan langsung buktikan di video kali ini apakah bisa atau tidak. Dan di sini muncul error tentang virtualization, teman-teman. Jadi kita harus aktifkan dulu VT-nya. Tetapi karena di smartphone Android ini tidak ada BIOS-nya, jadi kita akan coba aktifkan dari Windows-nya apakah bisa atau tidak. Oke, di sini kita aktifkan yang virtual mesin platform. Tapi di sini tidak ada hypervisor-nya, lalu pilih OK. Kemudian kita restart smartphone-nya. Kemudian kita coba jalankan lagi. Oke, masih ada error yang sama, teman-teman. Jadi untuk emulator yang kita coba jalankan di Windows 10 yang sudah kita install di smartphone Android ini tidak bisa dijalankan, teman-teman. Jadi untuk diinstal itu bisa, tetapi untuk dijalankan beberapa emulator dan juga aplikasi-aplikasi yang membutuhkan VT atau virtualization itu masih tidak bisa. Kemudian juga terhalang karena driver grafik yang tidak cocok. Jadi semoga ini menjawab pertanyaan nih, jadi driver grafik yang tidak cocok. Jadi semoga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang cukup gila. Mantap. Lalu selanjutnya yang banyak kalian tanyakan juga, apakah bisa kita bermain game di Windows 10 atau Windows 11 yang kita install di smartphone Android. Kalau sebelumnya di Windows 11 kita coba jalankan beberapa game dan sangat lag, bahkan tidak bisa kita masuk ke menu gamenya. Dan berikut ini adalah performa gaming dari Windows 10 yang sudah kita install di smartphone Xiaomi Mi Mix 2S ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu gaming performance dari Windows 10 yang kita install di Mi Mix 2S ini.
Kalian bisa lihat kita gunakan untuk menjalankan game yang ringan saja seperti NFS Most Wanted. Windows 10 yang kita install di Mi Mix 2S ini tidak bisa menjalankannya dengan lancar atau tidak playable. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan kenapa tidak bisa dijalankan dengan lancar, bahkan FPS-nya hanya 1 FPS. Yang pertama bisa jadi karena aplikasi atau gamenya tidak support dengan arsitektur ARM64. Kemudian yang kedua bisa jadi karena driver-driver yang ada di smartphone ini tidak terinstall dengan baik, yang menyebabkan hardware-hardwarenya tidak dapat beroperasi atau tidak bisa berjalan dengan optimal, yang akhirnya tidak bisa menjalankan aplikasi tadi secara optimal dan maksimal. Tetapi hal ini akan berbeda ketika kita menggunakan smartphone yang lain seperti OnePlus 6T, kemudian Poco F1. Kalau saya lihat reviewnya, banyak orang yang mencoba gaming test juga, dan hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan Mi Mix 2S ini. Tetapi untuk Mi Mix 2S kurang lebih hasilnya seperti tadi dan memang tidak layak jika kita gunakan untuk gaming, teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu pembahasan kita tentang Windows 10 yang coba kita install dan jalankan di smartphone Android Mi Mix 2S ini. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.